Nama saya Eleonora Dahung. Di sini kami akan menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga. Halo, perkenalkan nama saya Evarista Lindang. Di video kali ini kami akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Apa sih KDRT itu? KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan yang menyebabkan penderita dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penyelenggaraan rumah tangga. Tindakan ini meliputi ancaman, paksaan, dan atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderita atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penyelenggaraan terhadap seseorang, terutama perempuan dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kemungkinan KDRT juga dapat muncul sebagai dampak dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orang tua atau kepala keluarga, dan tercermin dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Berikut adalah dampak kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, dampak fisik. Cedera seperti luka memar, patah tulang, atau kerusakan organ. Yang kedua, masalah kesehatan kronis seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, atau darah tinggi. Yang ketiga, resiko cacat permanen atau bahkan kematian. Yang kedua, dampak psikologis, yaitu depresi dan kecemasan, trauma psikologis atau gangguan stres, naskah trauma. Yang ketiga, penurunan rasa percaya diri dan harga diri. Dampak sosial, isolasi sosial akibat rasa malu atau dikucilkan. Yang keempat, kehilangan hubungan dengan keluarga atau teman. Yang ketiga, stigma negatif dari lingkungan masyarakat. Yang keempat, dampak ekonomi. Dampak ekonomi terlibat pada ketergantungan finansial pada pelaku, kehilangan pekerjaan atau penghasilan akibat stres atau cedera, beban biaya pengobatan atau perawatan akibat kekerasan. Dampak pada anak, trauma emosional akibat menyaksikan atau mengalami kekerasan, gangguan perkembangan mental, sosial, dan emosional, resiko mengulangi pola kekerasan dalam hubungan mereka di masa depan, penurunan prestasi akademik atau perilaku menyimpang. Yang keenam, dampak hukum. Korban seringkali enggan melapor karena takut atau kekurangan pemahaman hukum. Pelaku dapat dijerat hukuman pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam dan pihak berwenang. Berikut langkah-langkah untuk mengatasi KDRT. Yang pertama, upaya bagi korban, meningkatkan kesadaran diri, sadari bahwa KDRT adalah pelanggaran hukum, bukan hal yang wajar atau pantas diterima. Berani berbicara dan melapor. Laporkan kekerasan ke pihak berwenang seperti polisi atau lembaga terkait seperti Komnas Perempuan dan Pusat Pelayanan Terpadu. Mencari dukungan, cari bantuan dari keluarga atau komunitas yang mendukung. Perlindungan hukum, ajukan permohonan perlindungan hukum atau penahanan pelaku jika diperlukan. Yang kedua, peran keluarga dan masyarakat. Memberikan dukungan emosional, jangan menyalahkan korban, dengarkan keluhannya dan beri dukungan penuh. Tidak menormalisasi kekerasan, hindari anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi atau kekerasan ditoleransi. Yang berikut, intervensi hukum dan pemerintah. Penegakan Undang-Undang KDRT, tegakkan hukum secara tegas kepada pelaku kekerasan untuk memberi efek jera. Yang kedua, Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT.
Korban dapat mencari bantuan ke PPT di rumah sakit, polisi, atau lembaga sosial yang menyediakan layanan kesehatan, hukum, dan psikologis. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengedukasikan masyarakat tentang hak-hak korban KDRT dan layanan tersedia. Baik, terima kasih. Itu saja materi tentang KDRT dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.